Fadilah mandi berdua bersama pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yustahabbu lizawjaini. Yustahabbu disunnahkan lizawjaini untuk suami istri ayyagtasila terhadap sekiranya mandi oleh suami istri oleh mereka berdua ma'an bersama-sama fi ina'in di dalam wadah wahidin yang satu, artinya di dalam satu ruangan kamar mandi. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat, lima karena sesuatu hadis, ini dasarnya, dasar hadis rawat yang telah meriwayatkan Aisyah oleh Aisyah radhiyallahu semoga meridai Allah anha padanya beliaunya Aisyah. Qalat telah berkata oleh beliau Sayyidah Aisyah, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kuntu ada oleh saya, kata Sayyidah Aisyah, aghtasilu yaitu mandi oleh saya, ana yaitu saya sendiri, wan nabiyyu dan beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat semoga melimpahkan rahmatu ta'zim Allah alaihi kepada Nabi wasallama dan semoga memberikan kesejahteraan oleh Allah kepada Nabi. Min ina'in wahidin, dari wadah wahidin yang satu. Takhtalifu aidina, takhtalifu saling bersilangan, aidina oleh tangan-tangan kami, kata Sayyidah Aisyah, fihi di dalam wadah, minal janabati dari sebab jinabat. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 263, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 321. Jadi inilah tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah bagi suami istri itu hendaklah mandi bersama-sama. Bersama-sama dalam keadaan telanjang, ya iya. Jangan sampai tatkala pacaran saja mandi di kolam renang mesranya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik, itu kan pacaran kan haram. Kemudian pengantin baru mandinya bersama-sama, selalu basah diperlihatkan di mana-mana pamer. Kemudian punya anak satu mulai berubah, punya anak dua mulai menjauh dan seterusnya. Padahal menjaga, memelihara keutuhan rumah tangga itu setelah punya anak banyak itu lebih berat daripada mencari, awal-awal mencari. Oleh sebab itulah rawatlah, jagalah kemesraan, keharmonisan dalam rumah tangga, terutama hendaklah senantiasa tidurnya bareng, satu selimut dalam satu selimut, keduanya dalam keadaan telanjang, tidak pakai apa-apa. Kemudian keduanya apabila telah melakukan jima misalnya, maka hendaklah mandi bareng-bareng satu kamar, saling gosok-gosokan, ya, saling dan seterusnya. Kalau seandainya misalnya di kamar mandi mau ngulangi lagi, ya silahkan, toh suami istri. Boleh, siapa yang melarang? Oleh sebab itu ya, pergunakanlah kesempatan dan tempat, ya. Tempat dan kesempatan itu yang berbeda-beda. Sehingga nuansanya itu ya berbeda-beda, tidak monoton. Oleh sebab itu, hendaklah suami istri itu mandi bareng-bareng. Jangan sampai bapak-bapaknya ini egois, ya. Dijak mandi bareng-bareng tidak mau, atau istrinya yang egois. Tapi biasanya itu kalau seorang istri sudah punya suami, biasanya ya ingin menjaga keutuhan rumah tangganya biasanya. Tapi juga banyak juga istri yang di luar biasa. Istri yang luar biasa itu yaitu mencari-cari alasan untuk menjauh dari sang suami. Juga ada. Dan itu faktornya banyak sekali, tidak bisa langsung kita menyalahkan salah satu pihak. Karena kadang-kadang di dalam rumah tangga itu sudah ada kasus, ada masalah sebelum masalah itu ada dalam pernikahan, karena memang awalnya mungkin tidak saling mencintai dan seterusnya. Oleh sebab itulah tatkala rumah tangga itu hendaklah sebelum menikah benar-benar niat ibadah lillahi ta'ala, dan memang juga harus ada rasa cinta. Karena kalau tidak ada rasa cinta ya berat untuk membina rumah tangga. Tetapi tidak harus pacaran. Makanya khidbah di dalam Islam itu disunahkan khidbah, saling melihat wajah, ya, kemudian body dan seterusnya, dan juga mengetahui karakter masing-masing. Itulah di dalam Islam khidbah, tetapi tidak pacaran, ya, tidak pacaran. Warawat Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan telah meriwayatkan oleh Sayyidah Ummu Salamah
Kalau tadi yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah. Kalau yang ini yang meriwayatkan adalah Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kanat ada oleh Sayyidah Ummu Salamah. Iya, dia Sayyidah Ummu Salamah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tasilani yaitu mandi oleh keduanya. Sayyidah Ummu Salamah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in dari wadah wahidin yang satu. Wa kana dan ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu yaitu mencium oleh beliau Rasulullah pada Sayyidah Salamah Ummu Salamah. Wa huwa bermula dalam keadaan beliau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaimun yaitu puasa. Jadi ini riwayat juga Imam Bukhari Muslim. Akhraja telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 322. Wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 296. Ini seolah-olah ya para istri Rasulullah SAW itu ya saingan biasalah, saingan kemesraan, saling menceritakan kemesraan mereka masing-masing. Sayyidah Aisyah menceritakan kepada para sahabat, aku pernah mandi dengan Rasulullah SAW dalam satu wadah. Tangan kami saling bersilangan menggapai gayung atau menggapai wadah. Dari mana ya? Dari jinabat, artinya ya telah selesai lah, kemudian kemesraan itu lanjut di kamar mandi. Dan tidak mau ketinggalan, istri beliau Ummu Salamah yaitu Hindun binti Abi Umayyah. Ummu Salamah itu namanya Hindun binti Abi Umayyah. Juga mengisahkan, menceritakan, aku juga pernah, bahkan sering gitu ya kan, sama-sama sering. Oleh sebab itulah para ulama memberikan kesimpulan bahwa Rasulullah SAW senantiasa mandi dengan para istri. Jadi walaupun Rasulullah ini istrinya banyak 9, tetapi semuanya mesra. Ya, semuanya mesra. Sayyidah Aisyah mandi bersama Rasulullah. Kemudian Sayyidah Ummu Salamah mandi juga bersama Rasulullah SAW. Dan ini luar biasa. Bahkan Sayyidah Ummu Salamah meriwayatkan, aku juga pernah dicium Rasulullah sedangkan Rasulullah dalam keadaan puasa begitu. Rasulullah puasa pun mencium Sayyidah Ummu Salamah. Artinya orang dalam keadaan puasa itu tidak membatalkannya kalau mencium istri, asalkan bukan menghisap air liurnya ya. Kalau ciumannya ciuman bibir kemudian saling menghisap, akhirnya air liurnya ada yang masuk ya batal puasanya. Kalau hanya mencium kening atau pipi Anda ya tidak mengatalkan puasa. Kemudian wa fi riwayatin dan yaitu tetap di dalam suatu riwayat an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sesungguhnya beliau Sayyidah Aisyah qalat telah berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin nagtarifu minhu jami'an. Aku telah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah. Ini selalu redaksi lafaz hadisnya adalah dari satu wadah. Nagtarifu menciduk oleh kami minhu dari wadah itu jami'an bersama-sama. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sekali lagi sangat dianjurkan terutama para suami istri yang sudah usianya 30 ke atas lah ya. 30 ke atas ini kan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, hendaklah senantiasa kalau habis melakukan jima mandinya bareng-bareng sama istri, saling gosok-gosokan, saling mesra. Mau ngulang lagi di dalam kamar mandi ya silakan ya. Itu toh suami istri sangat dianjurkan untuk menjaga keharmonisan dan juga kemesraan hingga akhir hayat, bahkan hingga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab.